Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Tris, tumben ini. Ya, Pak Sigit, ketemu lagi nih kita. Ada apa nih? Saya tiba-tiba kaget. Kebetulan ini saya kalau lihat jadwal nih kan sekarang tuh jam istirahat ya Pak. Pasti kayaknya Bapak Ibu guru juga sedang dalam keadaan jam kosong nih, kayaknya sedang istirahat, sedang santai. Makanya saya coba Zoom Pak Sigit untuk ya kita ngobrol Pak lah sebetulnya Mas. Sebetulnya saya pengen berbagi cerita. Boleh. Mas Sigit udah lama nggak? Boleh, Pak. Kebetulan baru selesai mengajar, lagi istirahat, Pak. Iya. Gimana kabarnya, Pak Tris? Alhamdulillah. Pak Sigit berarti di PJOK ya? Iya, Pak, PJOK. Saya lihat Pak Tris di story WA itu selalu sibuk ya, luar biasa dengan kegiatannya. Nah, lumayan sih Pak, lumayan justru. Alhamdulillah dengan berkegiatan ya lumayan menambah kesibukan. Cuma memang di sisi lain saya juga ini kayaknya nyambung nih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sigit nih terkait aktivitas saya. Kebetulan sekali nih saya mungkin akan berbagi curhat terkait masalah itu juga sih Pak. Memang ada kaitannya dengan tadi yang ditanyakan atau yang sampaikan oleh Pak Sigit terkait aktivitas saya ini Pak. Ini juga mungkin kalau misalkan kalau boleh saya bercerita nih ke Pak Sigit dan tidak mengganggu waktunya sekarang tuh. Tidak Pak, kebetulan lagi santai ini. Kemarin habis pendidikan pramuka ya Pak, habis melatih itu. Iya, kebetulan saya juga di Kuaran ya, Kuarti Ranting sebagai ketua Kuaran gitu kan. Kemudian juga mungkin saya sebagai ketua cabang PGRI dan tupoksi saya ya di sekolah itu Pak biasa mengajar guru mata pelajaran IPS. Cuman kemarin di awal tahun ajaran saya mendapat tambahan juga sebagai wakasek kesiswaan dan ini yang memang luar biasa juga sih Pak ini. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Pak Tris terkait permasalahan Pak Tris? Ya mudah-mudahan dengan saya berbagi cerita dengan Pak Sigit minimal apa yang dikeluhkan oleh saya yang menjadi beban buat saya mudah-mudahan bisa teratasi dan juga mudah-mudahan saya semakin bersemangat lagi karena memang akhir-akhir ini agak sedikit kebingungan juga Pak terkait aktivitas saya memang yang sangat padat itu. Ini utamanya ini Pak ketika dalam jadwal itu pas berbenturan dengan kegiatan lain tuh Pak, ini yang kadang saya juga ini gimana menyikapinya itu Pak. Iya. Untuk garis benang merahnya ya Pak Tris, setelah saya tadi mendengar keluhan Pak Tris ya, curhatan Pak Tris ya. Pak Tris ini mungkin kesulitan untuk membagi waktunya ya Pak terkait kegiatan di sekolah dan organisasi. Iya. Sebelumnya saya ucapkan luar biasa sekali yang banyak sekali yang Pak Tris ikuti organisasinya. Bisa membantu orang-orang ya. Ini luar biasa ya. Juga terima kasih apresiasinya Pak. Kira-kira untuk selama ini apa yang Pak Tris sudah lakukan? Sejauh yang saya lakukan kalau tidak ada masalah mah Pak kayaknya saya biasa-biasa saja ya Pak ya, tidak bentrok dengan kegiatan gitu. Ini pas bentrok, wah ini saya juga agak kebingungan nih, makanya ini apakah cara saya ini benar atau tidak, salah atau enggak gitu kan, karena memang saya harus bisa memilah dan memilih di waktu yang tepat, posisi saya harus ada di mana itu Pak. Jadi agak lumayan juga gitu, agak riskan buat saya gitu kan. Di sisi lain tugas tupoksi saya sebagai seorang pendidik, di lain pihak tupoksi saya juga sebagai pemimpin organisasi juga yang memang semuanya juga kan boleh dikatakan penting tuh Pak ya. Pentingnya penting, semuanya penting, hanya memang akhirnya kan saya ya udahlah sementara mah untuk di organisasi saya serahkan dulu ke wakil ketua gitu kan, saya delegasikan dulu sementara gitu. Itu sementara mah begitu Pak tindakan yang saya lakukan tuh gitu. Nah,
Kalau sejauh ini apa yang Patris rasakan dan coba lakukan ketika jadwalnya ada suatu kebersamaan atau bentrok, Pak? Ya, tadi saya kan menyampaikan saya delegasikan tugas saya di organisasi oleh wakil ketua ya Pak ya. Kemudian Jadi ya ada penggantinya ya Pak berarti ya? ada sih, ada Pak, ada ini. Cuman saya apakah tepat atau tidak saya mendelegasikan wewenang tersebut itu di sisi lain kebetulan saya juga kan harus mengajar juga gitu Pak. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira atasan itu sudah menyetujui belum kalau Patris mengikuti organisasi di luar Pak? Dari pihak Alhamdulillah sekolah Pak. itu. Alhamdulillah semenjak saya ditugaskan menjadi guru mata pelajaran di kelas 9, saya juga diberi tugas tambahan di kesiswaan dan kepala sekolah pun mengetahuinya. Cuman ketika saya mendapat jabatan menjadi ketua PGRI ya di cabang, Pak Kepala Sekolah cuman mengatakan Patris harus bisa harus bisa bagi waktu ya untuk kegiatan itu gitu kan. Iya. Saya tadinya sih insya Allah lah bisa gitu Pak, bisa bagi waktu lah gitu. Nggak taunya sekarang saya mengalami hal seperti ini tuh Pak, bentrok di satu kegiatan yang memang perlu adanya pemecahan, perlu adanya solusi. Saya baru sebatas mendelegasikan wewenang saya ke rekan organisasi saya gitu. Terus Patris sudah berkolaborasi dengan pihak dari bidang kurikulum di sekolah Patris atau kepala sekolah yang memberitahu ke bidang kurikulum ya, terkait jadwal Patris yang padat di luar itu. Ya, kebetulan kan ketika saya menyampaikan delegasi wewenang ke rekan kerja saya di organisasi, saya itu sudah seini kurikulum dulu Pak, sudah seizin kurikulum juga, bahkan saya juga sudah meminta kurikulum untuk memposisikan jadwal sesuai dengan aktivitas saya itu Pak. Nah, sesuai dengan aktivitas yang saya lakukan gitu kan. Cuma memang saya untuk yang jadwal yang di organisasi saya belum konsultasikan dengan teman-teman, itu saja Pak. Berarti sebelumnya saya sudah menyampaikan hal itu ke kurikulum. Cuman apakah kira-kiranya baik nih menurut Pak Sigit nggak nih? Saya udah konsul dulu dengan kurikulum terkait jadwal yang di sekolah, kemudian saya delegasikan wewenang kepada teman saya. Itu kira-kira gimana Pak menurut Pak Sigit nih? Sudah Ini bagus Patris, atau? tadi sinyalnya agak terputus ya, bisa diulangi lagi, Punten? Ya, Suaranya terkait lagi ini kurang bagus Pak. ya terkait apa yang saya lakukan tuh Pak, saya sudah koordinasi dengan kurikulum. Oh iya, Saya sudah koordinasi untuk pembagian jadwal di sekolah gitu kan. Cuman memang untuk ke organisasi saya baru sebatas untuk pendelegasian wewenang. Rencananya sih ke depan saya mau itu Pak, mau koordinasi lah dengan rekan di organisasi itu. Tapi itu juga mudah-mudahan nggak ada kendala tuh Pak. Makanya kan saya kira-kira ini baik nggak Pak hal-hal seperti itu teh? Iya ya Pak. Itu yang Patris jalankan sudah baik ya Pak. Itu selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak ya Pak. Dengan sekolah mungkin, kalau dengan kurikulum sudah mengeluarkan jadwal sesuai kebutuhan Patris ya Pak. Itu Betul Pak. Dari PGRI Patris tadi sudah bilang sudah bisa mendelegasikan ya Pak. Itu kira-kira apa nih yang Patris mau lakukan dengan ketika jadwal bentrok yang harinya sudah tahu, jadwalnya mungkin sudah tahu ya. Nah, mungkin kan untuk organisasi itu sudah ada jadwal rutin ya Pak, dan dari kurikulum juga sudah punya jadwal rutin. Kira-kira kolaborasi tersebut nyampe nggak itu ke situ Pak? Ya, saya rencananya ke depan ini Pak, selain daripada saya koordinasi dengan kurikulum, saya akan koordinasi juga dengan teman-teman pengurus inti PGRI di cabang juga. Mudah-mudahan
semula jadwal itu tidak terperinci di organisasi, sekarang sudah terdata ya, sudah tersusun, tertata dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa disesuaikan dengan penjadwalan yang ada di sekolah dengan kurikulum. Saya akan coba kolaborasi dengan kurikulum, saya akan coba kolaborasi juga dengan pihak organisasi. Mudah-mudahan ke depan saya bila mana terjadi ada jadwal bentrok pun bisa menyesuaikan dengan posisi saya, bagaimana saya mengajar dan bagaimana posisi saya di organisasi. Insya Allah Pak, insya Allah saya punya komitmen ke depan gitu. Kapan tuh Pak Tris kira-kira mau membuat jadwalnya ya Pak? Ya, saya berkomitmen setelah akhir semester ini, di awal tahun ajaran baru, saya akan coba koordinasi dengan kurikulum, saya akan coba koordinasi dengan kepala sekolah juga terkait aktivitas saya di PGRI. Akan saya sesuaikan jadwalnya, akan saya sesuaikan juga aktivitas baik di organisasi ataupun di sekolahnya. Karena memang di sekolah juga sudah membagi waktu disesuaikan dengan aktivitas saya di organisasi. Terima kasih nih Pak Sigit nih waktunya. Satu lagi ya Pak, kira-kira siapa nih Pak Tris yang bisa membantu Pak Tris membuat jadwal tersebut? Iya ya, insya Allah saya koordinasi dengan kurikulum Pak untuk jadwalnya, untuk jadwal di sekolahnya. Saya akan koordinasi juga dengan bagian penjadwalan di organisasi. Insya Allah ke depan ya saya akan berupaya semaksimal mungkin demi majunya pendidikan di sekolah dan juga demi majunya organisasi di organisasi profesi tersebut. Terima kasih nih waktunya Pak Sigit nih. Iya. Kayaknya jam istirahatnya mau habis nih. Iya. Saya tunggu, saya yakin Pak Tris bisa membuat jadwalnya. Nanti saya coba lihatlah jadwalnya. Barangkali saya juga ikut sibuk nantinya. Terima kasih nih waktunya Pak Sigit ya. Terima kasih. Pak Tris, sama-sama. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lebih panjang ya Pak. Iya. Ya. Halo Pak Tris. Halo Pak Sigit. Ini kebetulan saya baru beres mengajar Pak. Alhamdulillah. Saya langsung keinget ke Pak Tris. Jadi saya coba hubungi, membuat Zoom untuk ngobrol kita berdua Pak. Oh iya. Terima kasih Pak. Berarti Pak Sigit masih ingat saya ya. Berarti rekan di dunia maya, dunia pendidikan ya. Iya, saling berbagi ya Pak. Betul. Saya langsung ketika punya masalah, pasti kenapa saya ingatnya langsung ke Pak Tris ya. Iya. Untuk mengajak ngobrolnya, curhatnya Pak. Betul. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Tris gimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak, baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan, mudah-mudahan baik-baik saja. Saya lihat di historinya Pak Tris selalu sibuk dengan kegiatannya ya, luar biasa sekali. Betul Pak, betul. Apalagi guru PJOK biasa di lapangan ya Pak. Kalau PJOK rekreasi terus Pak. Iya. Tapi kayaknya sekarang mah nggak selalu di lapangan juga ya Pak ya. Konsep pembelajaran sekarang mah ya Pak ya. Iya Pak, itu. Nah ini agak nyambung nih Pak dengan masalah saya nih Pak. Gimana Pak? Jadi saya kan kemarin mengikuti webinar Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Iya. Itu. Jadi dalam model pembelajaran tersebut, di mana pembelajarannya menyesuaikan dengan kebutuhan minat siswa belajar Pak. Betul. Nah, yang jadi kesulitan saya Pak, ketika saya mengajar, membagi minat belajar mereka ya Pak, sesuai dengan asesmen yang saya pernah gunakan ya Pak, sesuai minat belajarnya. Saya membagi 3 kelompok Pak, sesuai minat belajarnya. Jadi siswa itu ada yang senang ketika saya berbicara langsung Pak, belajar. Yang kedua, ada yang senang dengan menonton video, melihat gambar siswa itu Pak. Terus yang ketiga, ada yang senang praktek langsung, jadi meraba langsung ke alat
sarana olahraganya Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi itu kan semua tujuan pembelajaran mah sama ya Pak ya. Mungkin strateginya yang beda ya Pak ya. Ya Pak, untuk tujuannya sama ya Pak. Cuma strategi pembelajarannya yang berbeda-beda Pak. Terus yang Nah, jadi ini setelah Pak, saya yang mencoba jadi melakukan pembelajaran metode pembelajaran itu, titik permasalahannya kira-kira apa Pak? Yang mungkin kendala Pak? nah ini saya kendala ya Pak. Yang pertamanya itu waktu Pak, perencanaan waktu Ya. ya Pak. Itu selalu kurang Pak. Akhirnya berpengaruh kepada nilai siswa dan tujuan pembelajarannya kurang tercapai Pak. Oh, Gitu. iya, 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 iya Pak. Itu Ya. yang menjadi kesulitan saya Pak. Itu kira-kira sebelumnya Pak Sigit untuk proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sigit seperti apa Pak? Kalau seperti biasanya ya Pak, sebelum saya menggunakan metode ini, saya selalu mengelompokkan tanpa mengetahui minat mereka belajar Pak. Oh, Jadi saya mencoba membagi kelompok tanpa mengetahui minat belajar mereka Pak. Sesuai hanya kebutuhan materi untuk itu Pak. iya, 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 iya. Tapi untuk kali ini saya membagi 3 kelompok dengan minat belajar mereka Pak. Nah, itu sudah bagus kesulitannya Pak. Itu sudah bagus langkah yang dilakukan oleh Bapak. Berarti pembelajaran berdiferensiasinya sudah mulai diterapkan. Ataukah mungkin ada konsep baru lagi Pak, barangkali Pak Sigit terkait itu? Nah, untuk konsep barunya Pak, saya belum menyesuaikan dengan rancangan pembelajarannya Pak. Gitu. Jadi untuk rancangan pembelajarannya masih menggunakan yang lama Pak, belum yang berdiferensiasi. Oh, iya, 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 iya. Mungkin dari sana ya Pak, akar permasalahan saya sehingga waktunya kurang ya Pak. Iya, Dan tujuan dan nilainya, tujuan pembelajarannya tidak tercapai, kurang tercapai, dan nilai anak-anak pun jadi merosot Pak, turun. Berarti Pak Sigit rencananya akan mengkolaborasikan ya konsep pembelajaran yang lama dengan konsep pembelajaran yang baru yang berdiferensiasi ya Pak ya? Ya. Iya Pak, karena saya Sudah seperti bagus itu. Pak, itu sudah luar biasa. Mungkin berarti kan Bapak ada hal-hal yang mesti disiapkan juga Pak kayaknya terkait pembelajaran itu Pak. Ya Pak, mungkin saya harus mempersiapkan rancangan pembelajaran yang baru ya Pak, serta sarana yang menunjang Pak. Ketika saya membawa layar ke lapangan itu kan tidak mungkin. Nanti saya akan mencoba membuat visual dari gambarnya Pak, atau Ya, ya. print dari buku paketnya Pak, itu untuk membagikan visual gitu. Udah bagus Pak, berarti sekarang Bapak bisa itu Pak, bisa lebih menambah lagi apa pembelajaran, apalagi dengan sekarang itu apa memanfaatkan aplikasi video ya Pak ya, video Iya. rancangan itu ya untuk pembelajaran. Berarti kan apalagi yang suka dengan tayangan-tayangan itu ya Pak, mungkin mereka akan lebih ini lagi gitu kan. Iya. Terus Pak Sigit berarti dengan apa yang dilakukan oleh Pak Sigit, saya simpulkan bahwasanya hal-hal yang jadi kendala Pak Sigit dalam proses pembelajaran terhadap konsep yang lama bisa Pak Sigit atasi dengan kolaborasi dengan konsep metode Ya, Pak. pembelajaran yang baru itu ya Pak ya, apalagi Iya. dengan menggunakan sarana dan prasarana bahan ajar. Ini rencana ke depan Pak, kira-kiranya dengan ide-ide Pak Sigit akan seperti apa itu Pak? Mungkin saya akan nanti berkolaborasi ya Pak dengan guru mapel yang sudah menggunakan metode pembelajaran ini, serta guru senior dari guru mapel PJOK-nya Pak, gitu. Dan membuat bagian itu rancangan ya, Pak? pembelajaran baru. Termasuk bagian IT juga mungkin ya Pak ya? Ya Pak, maksudnya dengan bagian IT ya. Ini Pak, kira-kira komitmen Pak Sigit nih dengan sekarang sudah mengenal pembelajaran berdiferensiasi nih ya. Ke depan akan seperti apa nih komitmen Pak Sigit nih Pak? Ya, komitmen saya ke depannya Pak, ingin mengajar sesuai dengan minat dan bakat siswa Pak. Jadi siswa tersebut mudah-mudahan bisa tercapai tujuannya Pak itu. Dan dengan rancangan yang saya buat nanti Pak,
mudah-mudahan bisa berbagi praktik baik dengan guru yang belum menggunakan pola pembelajaran ini, Pak. Mantap Pak, salut Pak. Nah, luar biasa. Berarti saya yakinlah Pak Sigit ini memang orangnya kaya akan ide dan kreativitas juga. Mudah-mudahan dalam proses pembelajarannya sesuai dengan yang diharapkan bisa diterapkan di sekolah Pak Sigit Pak. Mudah-mudahan mungkin nanti nilai-nilai juga bisa lebih baik lagi, antusias Pak, amin, Pak. Amin. Iya. peserta didik juga bisa maksimal. Iya. Pak Tris, kebetulan saya ada jam lagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Mohon maaf saya mengganggu waktunya, Pak. ya. Sukses nih Pak Sigit nih. Terima kasih nih mau berbagi sesuatu dengan Iya. saya juga ya. Terima Ini kasih. nanti setelah saya menerapkan pola pembelajaran ini dengan rancangan pembelajaran baru, saya akan hubungi lagi Pak Tris. Oke, siapa? Terima kasih nih diskusinya hari ini Baik. Pak ya. Terima kasih. Baik, Ya, Pak Waalaikumsalam. Tris. Waalaikumsalam.